Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan panggilan para murid pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan Andreas merupakan rasul yang kita rayakan pestanya ya, hari ini. Panggilan merupakan inisiatif dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini berbeda pada umumnya. Di dalam tradisi Yahudi, biasanya seorang murid mencari gurunya. Murid memilih sendiri siapa yang menjadi rabinya, ya, gurunya. Namun di sini Tuhan Yesus ini mencari murid. Maka panggilan menjadi inisiatif dari Tuhan Yesus. Mereka dipanggil dalam perutusan aktif. Dan empat bersaudara ini, empat murid pertama ini dipanggil Tuhan ketika mereka sedang bekerja. Bukan nganggur, namun mereka sedang bekerja, menebarkan jala di danau. Dan kita melihat yang dilakukan Yakobus dan Yohanes membereskan jala ya, di dalam perahu. Tuhan memanggil mereka, ya, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan dengan segera ya, mereka menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus. Mereka menjawab dengan totalitas, meninggalkan jala perahu, bahkan orang tua mereka, untuk mengikuti Yesus. Saudara yang kasih, dari sabda Tuhan ini tentu kita dapat belajar untuk panggilan kita. Kita dapat belajar dari para murid pertama ya. Mereka dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka menanggapi dengan totalitas, meninggalkan pekerjaan ya,
harta milik mereka, bahkan ya, orang tua mereka, dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ya, berjalan di belakang Yesus. Mengikuti Dia berarti juga mengikuti Yesus dalam setiap segi kehidupan. Ini artinya menjadi murid mengikuti Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita menanggapi ya, panggilan Tuhan menjadi muridnya? Berarti kan mengikuti Dia. Sebagai murid dari kita diharapkan untuk ya, semakin menyerupai guru kita ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin serupa dengan Dia ya, dalam segalanya, dalam cinta kasih, dalam pengorbanan, dalam kerelaan ya, dalam memperjuangkan ya, kehendak Bapa. Intinya dalam segala hal kita diharapkan untuk menyerupai Yesus guru kita. Maka kita dapat belajar dari para murid pertama ya, kiranya dengan kesungguhan, dengan totalitas untuk memberikan diri mereka mengikuti Dia, maka kita pun juga akan menjadi murid yang sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita meneladan semangat hidup Santo Andreas yang dengan totalitas ya, memberikan hidupnya sampai wafat menyerupai gurunya, yaitu dengan digantung ya, pada salib yang berbentuk silang. Ia tidak dipaku namun diikat. Maka Santo Andreas ya, meninggal lebih lama karena ya, digantung. Kiranya dengan kita meneladan semangat hidup Santo Andreas, maka kita pun juga menjadi murid yang berkenan kepada guru kita.